Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Lestari dari kelompok 4 dengan rekan saya yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Dewi Ayu Lestari, dan yang kedua dengan Elvadia Izulhaq, yang ketiga dengan Fadila Safira Trihapsari, dan yang keempat dengan Gayatri Gandesminata. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Residu Peptisida Organoklorin pada rimpang kunyit atau Curcuma domestica secara spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan. Rimpang kunyit merupakan tanaman obat dan bumbu dapur yang banyak digunakan masyarakat. Untuk meningkatkan hasil panen, petani sering memakai peptisida. Namun, penggunaan peptisida jenis organoklorin berbahaya karena sifatnya resisten atau tidak mudah terurai di lingkungan. Residu peptisida organoklorin dapat terakumulasi pada jaringan tanaman, termasuk kunyit, dan apabila dikonsumsi bisa menimbulkan gangguan kesehatan seperti kanker, mutasi genetik, bayi lahir cacat, hingga sindrom defisiensi akibat bahan kimia. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Metode penelitian. Alat utama menggunakan spektrofotometer UV-Vis atau Shimadzu. Prinsip pembentukan kompleks antara ion Fe3 dengan tiosianat lalu diukur pada panjang gelombang 455,5. Proses utama. Pertama, ekstraksi sampel kunyit dengan pelarut aseton nitril dengan aqueous. Kemudian, destruksi dengan asam nitrat hingga larutan jernih. Yang ketiga, penambahan pereaksi pemanasan lalu pengukuran absorbansi. Kemudian, uji validasi metode meliputi presisi, akurasi, linearitas, LOD atau limit of detection, dan LOH atau limit of quantitation. Berdasarkan penelitian, panjang gelombang maksimum yang digunakan adalah 455,5 nanometer. Dari kurva baku diperoleh persamaan Y sama dengan 0,00345X plus 0,127 dengan nilai korelasi 0,9855. Artinya, hubungan konsentrasi dan absorbansi sangat baik. Untuk selanjutnya yaitu uji presisi, menunjukkan nilai RSD sebesar 0,778%, lebih kecil dari 2%, sehingga alat yang digunakan cukup teliti. Sedangkan uji akurasi menghasilkan recovery 107,43%. Ini memenuhi syarat karena masih dalam rentang 80-120%. Kemudian, untuk batas deteksi dan batas kuantitasi metode ini masing-masing adalah 21,565 ppm dan 71,884 ppm. Dari hasil penelitian kadar, diperoleh rata-rata residu organoklorin pada kunyit sebesar 461,3 ppm. Hasil ini menunjukkan bahwa kadar residu pestisida organoklorin pada kunyit jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan BPOM tahun 2004, yaitu kurang dari 0,005 ppm. Artinya, kunyit yang diuji tidak aman untuk dikonsumsi, karena residu pestisida yang tinggi berpotensi menimbulkan efek toksik seperti gangguan kesehatan serius bahkan kanker. Tingginya kadar residu ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu penggunaan pestisida secara langsung di lahan kunyit atau pencemaran lingkungan sekitar misalnya dari air, tanah, atau udara yang terkontaminasi. Secara keseluruhan, metode spektrometri UV-Vis terbukti valid, presisi, dan akurat, sehingga dapat digunakan analisis residu pestisida pada bahan herbal seperti kunyit. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kadar residu organoklorin dalam kunyit mencapai 461,3 ppm dan melebihi batas aman konsumsi. Perlu adanya pengawasan ketat penggunaan pestisida dan edukasi kepada petani agar tidak berlebihan memakai pestisida organoklorin. Dan spektrofotometri UV-Vis dapat dijadikan metode alternatif untuk analisis residu pestisida dengan hasil yang akurat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.